aku semuanya. Apa kabar hari ini? Gimana? Udah sholat subuh kan? Pastinya cuncunya dong, ya kan? Jangan pernah tinggalkan sholat, apalagi sholat subuh, ya. Ribut amat sih kakak Nurina nih ngingetinnya sholat subuh terus. Iya, karena Nurina Tok Tok ini, video Nurina Tok Tok ini tayangnya jam 5.25. Sudah sepantasnya kamu sudah sholat subuh duluan, baru nonton film ini. Kok film? Video ini. Film apa kakak? Oke, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang baru, karena topik kita yang kemarin sudah selesai ya. Kita akan membahas topik yang baru kali ini tentang apa sih, nggak jauh lah ya dari cinta-cintaan gitu. Kita akan membahas tentang hubungan antara sebuah pasangan laki-laki dan perempuan, di mana salah satunya itu ternyata belum sepenuhnya bisa menjalankan hubungan dengan kekasihnya yang sekarang gitu. Dalam artian dia masih kepikiran dengan hubungan sebelumnya. Jadi dengan kata lain dia belum bisa move on. Padahal kan orang yang di sebelahnya udah bukan dia lagi kan. Tapi kenapa masih kepikiran sama dia yang sebelumnya, alias si mantan pacarnya atau kekasihnya itu? Ya namanya juga masih keingetan. Apalagi ini sering kali terjadi apabila kemungkinan hubungan yang sebelumnya itu berlangsung lama, sekian tahun gitu misalnya. Jadi dia belum bisa 100% melupakan gitu kan ya. Dia masih ingat bagaimana hubungannya dia yang dulu dengan mantannya gitu ya. Nih, saya bacain sedikit ya. Kadang hubungan baru tidak sesimpel aku suka kamu. Kadang ada aku masih kepikiran sama dia gitu ya. Nah, di Nurina Tok Tok kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membahas tentang cinta yang belum sembuh. Ya kan, tentang hubungan yang setengah matang telur kali cinta yang setengah matang atau hubungan yang setengah matang, dan cara tetap waras di tengah hati yang belum benar-benar lepas alias move on ya. Nah, jadi gimana sih kakak menghadapi pasangan yang belum move on dari hubungannya yang lalu? Nih, gini gampang aja sih sebenarnya ya. Jadi kamu harus harus paham dulu gitu ya. Karena ini yang akan saya bahas di sini itu mengenai pendekatan emosional, psikologi, sama pendekatan praktis yang bisa kamu lakukan agar hubungan kamu tetap menjadi lebih sehat dan realistis. Yang pertama kamu lakukan adalah sabar ya, karena kamu harus memahami dulu bahwa proses move on itu tidak instan ya. Yang instan itu Indomie pakai telur, enak banget itu. Garing banget sih bercandanya ya. Karena proses move on itu tidak seinstan itu ya. Saya bacain sedikit ya. Setiap orang punya kecepatan berbeda dalam melupakan masa lalu. Pastinya ya, ada yang butuh beberapa minggu, ada yang butuh beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun ya. Itu tergantung dari orangnya itu sendiri ya. Jangan langsung menilai pasanganmu belum serius hanya karena dia masih ingat sama mantannya ya. Belum tentu orang yang belum move on itu tidak serius sama kamu, belum tentu ya. Bisa jadi dia masih dalam proses proses berdamai dengan luka lama ya. Dengan memahami hal ini, kamu harusnya bisa jauh lebih sabar dan tidak terburu-buru menuntut perubahan. Iya, saya tahu agak bete juga sih ya kalau misalnya kita lagi jalan sama dia, terus tiba-tiba dia lagi buka sosial medianya, terus dia ketemu, dia nggak buka Instagram mantannya, bukan, dia ketemu sesuatu di dalam scrollnya itu yang tiba-tiba mengingatkan dia pada mantannya, terus dia diam beberapa saat gitu. Agak bete juga sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, sabar aja, take time ya, take your time.
ya, kasih kesempatan dia untuk menyembuhkan luka lamanya, ya, karena kalau luka lamanya sudah sembuh, dia pasti akan berbalik ke kamu 100% insya Allah, ya. Terus gimana? Tips kedua bagaimana? Tips kedua adalah kamu harus jadi kuping buat dia. Artinya apa? Kamu harus mendengarkan kalau dia berkeluh kesah, ya, mendengarkan kalau dia cerita, mendengarkan kalau misalnya dia pengen curhat. Tapi mendengarkannya, saran saya adalah dengarkan tanpa menghakimi. Gimana tuh? Nih ya, saya ceritain lagi. Ketika dia bicara tentang masa lalunya, jangan langsung merasa tersaingi atau tersinggung. Jangan dong, kan dia lagi cerita tentang orang lain, bukan cerita tentang kamu, ya. Kadang orang yang belum move on hanya butuh ruang aman untuk bercerita dan memproses perasaannya. Ya, bukan berarti dia cerita terus dia pengen balik lagi ke masa lalu, bukan. Dia cuma butuh ruang aman, dia cuma butuh kuping untuk melepaskan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, dengarkan aja gitu. Dengarkan saja dengan empati. Ya, pastinya dong, jangan emosi ya mendengarkannya, ya, harus dengan empati. Ya, hindari kalimat seperti, kamu ngapain sih cerita tentang dia? Kamu masih suka ya sama dia? Kamu masih sayang ya sama dia? Kamu masih cinta sama dia? Jangan, sayangku, ya. Jangan seperti itu. Kalimat itu justru bisa membuatnya menutup diri. Nah loh, kalau dia udah menutup diri, apa kabar kamunya nanti? Ya, jangan ya. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu bisa membantunya benar-benar menutup bab lama itu. Jadi kuping aja saran saya, ya. Jangan pakai emosi, jangan pakai aneh-aneh. Pokoknya dengerin, ngertiin, jadi temennya. Kali ini kamu harus memposisikan diri bukan sebagai kekasihnya, tapi menjadi temannya, ya. Memang membutuhkan waktu, tapi begitu itu semua selesai, insya Allah dia akan perhatiannya akan kembali ke kamu 100%. Wah, 1000% malah. Oke. Nah, terus udah gitu apalagi, Kak? Terus udah gitu kamu harus menjaga batas sehat dalam pembicaraan tentang mantan. Nah, memang dalam sebuah hubungan laki perempuan yang sehat itu kita jarang mendengar ada salah satu atau dua-duanya membicarakan tentang mantan. Tapi kali ini nggak apa-apa, karena ini adalah masa penyembuhan, ya, masa penyembuhan luka lama buat dia, ya. Sabar-sabar aja dulu, ya. Oke, saya bacain sedikit lagi gitu, ya. Boleh membicarakan masa lalu, boleh, tapi jangan sampai hal itu menjadi topik utama dalam hubungan kamu. Ya, bilang juga sama dia, oke, saya dengerin, tapi tolong jangan setiap kita ketemu kamu membicarakan tentang dia, ya. Ya, boleh dong bicarakan tentang dia itu cuma sekali-sekali aja. Karena yang menjalani hubungan ini adalah kamu sama saya, bukan kamu sama dia. Boleh kamu cerita boleh kamu sampaikan seperti itu, ya. I'm sorry. Oke. Nah, terus jadi kalau misalnya pembicaraan tentang mantannya itu terlalu sering, gimana? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, kamu harus pelan-pelan arahkan obrolan ke hal-hal yang baru. Misalnya rencana bersama kamu ke depannya bagaimana, ya kan? Kamu bisa membicarakan tentang hobi kamu, atau kamu bisa membicarakan tentang cita-cita kamu, terserah deh apa aja. Ya, jadi kamu pelan-pelan arahkan dari topik tentang mantannya balik lagi ke kamu. Ya, karena sekali lagi saat ini kamu adalah pasangan dia, bukan si mantannya itu. Ya, kamu bantuin dia supaya dia bisa move on. Oke? Ya, tujuannya bukan menekan dia untuk lupa. Ya, jangan ditekan, ya, kasihan. Jangan ditekan untuk lupa, tapi membantunya membangun kehidupan baru bersama kamu. Itu kan? Tujuannya adalah itu kan, kehidupan kamu bersama dia, ya kan? Bukan sama orang lain. Ya kan, apalagi sama mantannya, bukan dong, ya kan. Nah, terus
Susah nggak? Ya gitu deh. Susah-susah gampang, nggak ada yang bilang itu susah dan nggak ada yang bilang itu gampang. Tapi kalau kamu jalani baik-baik, insya Allah itu akan teratasi semuanya, itu akan terlewati semuanya. Ya, oke, sip. Nah ini, I'm sorry. Yang akan saya bahas ini, poin ini nih, agak penting nih. Coba kamu dengerin ya. Tunjukkan bahwa kamu itu berbeda. Berbeda dari siapa? Berbeda dari mantannya. Ingat, kamu berbeda dan status kamu adalah bukan pengganti mantannya. Paham ya? Nah, terus gimana? Nih, kadang seseorang sulit move on karena belum bisa menerima bahwa hubungannya yang baru itu berbeda. Ya, dengan orang yang berbeda dan memang bukan pengganti. Memang susah sih kalau untuk orang yang belum move on ya. Jangan berusaha meniru mantannya atau membuktikan diri lebih baik. Jangan ya, jangan mentang-mentang si mantannya dia itu misalnya suka dandan pakai make up yang gimana-gimana terus kamu ikutin. Ngapain? Jangan, jadilah diri kamu sendiri aja. Nggak usah ngikutin cara dandannya mantan. Hanya karena kamu pingin disukai sama pacar kamu seperti dia menyukai mantannya. Jangan. Kamu dan mantannya adalah dua orang yang berbeda. Ya. Ya, atau kamu justru ingin membuktikan sama dia bahwa kamu adalah lebih baik dari si mantannya. Sebenarnya sih dalam urusan kayak gini nggak ada yang perlu dibuktikan ya. Kamu jadi aja diri kamu sendiri. Nggak usah membuktikan kalau mantan kamu itu salah gitu. Kamu mencintai orang yang salah pada masa lalu. Jangan itu tadi nomor 1. Jangan menghakimi, ya. Jangan menghakimi. Biarin aja. Jadilah diri kamu sendiri aja. Ya, justru kamu harus tunjukkan versi terbaik diri kamu yang unik dan apa adanya. Nah, itu yang paling baik kalau menurut aku. Ya, karena dia akan melihat, oh iya ini pasanganku yang sekarang ini memang beda ya dari mantanku yang dulu. Iya, betul, ya kan? Nah, saat dia melihat bahwa hubungan denganmu punya nilai dan kehangatan tersendiri. Nah, ini dia. Pelan-pelan dia akan berhenti membandingkan di dalam pikirannya. Ya, percayalah orang yang belum move on itu pasti akan membandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang. Tapi kamu nggak usah kecil hati, jangan. Udah biarin aja dia dengan masa lalunya biarin dan kamu dengan masa depannya nanti. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya bilang, jadilah diri kamu sendiri, yang unik dan apa adanya. Nggak usah dibuat-buat. Kasihan nanti kamunya capek, ya copycat orang lain. Oke? Nah, terus ini yang saya mau kasih tahu lagi sama kamu adalah bangun kepercayaan dan rasa aman secara emosional. Gimana sih maksudnya? Ini, orang yang belum move on itu biasanya masih takut disakiti lagi. Pastinya. Ya, dia punya pengalaman yang sangat buruk di masa lalu. Ya, dia takut pengalamannya yang dulu terulang lagi. Gimana caranya jangan sampai aku masuk lagi ke dalam pengalaman yang dulu, ya kan? Karena itu kamu harus membangun rasa aman melalui konsistensi dan kejujuran. Sekali lagi, jadilah diri kamu sendiri, jujur pada diri kamu sendiri bahwa inilah saya, bukan orang lain, apalagi mantannya. Ya, tepati janji misalnya. Ya, bersikap terbuka dan hindari hal-hal yang bisa menimbulkan rasa curiga. Kalau dulu pasangan kamu pernah diduakan oleh mantannya, kamu jangan pernah melakukan hal itu lagi. Ya, nanti dia ingat lagi sama mantannya, nanti kamu sendiri yang repot. Ya kan? Nah, ketika dia merasa aman bersama kamu, bayangan masa lalu akan kehilangan kekuatannya. Lah iya dong, masa mau ini melulu, masa mau masa mau masa lalu melulu, enggak kan? Giling. Nah, terus udah gitu gimana kakak? Ya udah, selanjutnya nih ya, saya langsung aja ya. Poin selanjutnya adalah minggu depan aja.
Ya, tungguin minggu depan, insya Allah kita akan seru-seruan lagi. Saya akan berbagi tips bagaimana bagaimana membantu pasangan kamu melupakan mantannya alias membantu move on. Oke, kalau kamu punya anak, kamu curhat aja ke kita. Kita punya yang namanya Nurina Talk Talk Hotline, ya. Di mana? Di sini. Ya, kita lihat. Kok kita lihat? Kamu add aja, kamu follow aja, terus kamu curhat deh ke kita, ya. Nanti akan ada tim, tapi insya Allah ujung-ujungnya sama saya juga, gitu, ya. Kalau mau ketemu kita di TikTok gimana? Bisa, boleh. Dia aja. Nama akunnya sama seperti ini, ya. Oke. Tonton terus video Nurina Cok happy terus, no galau-galau, ya. Setiap hari Senin jam 5.25 akan ada video panjang seperti ini, dan akan ada video short yang tayangnya setiap hari jam 5.25, ya. Kalau video panjang itu 15 sampai 20 menit, tapi kalau video short itu 15 sampai 20 detik. Oke, terima kasih ya sudah menonton video Nurina Talk Talk kali ini. Mudah-mudahan insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.